itu tangannya tidak bisa diam, HP terus ya. Kan sudah dikatakan Pak Eko, HP-nya dikondisikan, fokusnya bukan HP. Boleh yang lainnya dikondisikan HP-nya tidak usah di meja, masukkan tas. Itu nanti mengganggu konsentrasimu. Nah, dikondisikan semuanya. Akbar sudah siap ya Akbar? Ya, silakan Akbar di depan dibacakan. Agak mundur. Ya. Yang keras ya. Yang keras ya. Bacanya yang keras. Kurang keras. Kurang keras. Hari ini saya membacakan masyarakat lingkungan. Pada suatu hari di siang yang sangat panas, sinar matahari menerangi jalanan penuh bangunan, gedung, dan pabrik itu. Terdapat seorang pegawai pabrik berjalan bersama temannya yang baru lulus kuliah. Aduh, hari ini panas sekali ya. Kenapa kita harus masuk jam segini? Kamu kerja di mana? Kok masuknya bisa siang-siang segini? Di pabrik tekstil itu yang letaknya di ujung jalanan sana yang dekat dengan sungai. Oh itu, kok jadi ingat masa-masa kita waktu di kuliah ya? Masa sih yang mana tuh? Yang itu loh, waktu itu kita dulu sering bentar menyorokkan COVID di Universitas Makmur. Oh iya, kita dulu suka sekali menyuarakan dukungan buat peduli lingkungan ya. Ya, tapi nyatanya di sini pembangunan industri yang tidak ramah terhadap lingkungan. Ya nih, jadinya kita kurang ikut-ikutan jadi faktor penyebaran polusi udara. Ya, kita sebagai rakyat jelata tentu tidak bisa apa-apa walaupun kita sudah demo. Pun suara kita atau suara rakyat jarang atau tidak pernah didengar. Apalagi kalau kita nggak kenal sama orang dalam. Semoga saja para pejabat bisa mendengarkan suara rakyat kami. Ya, judulnya apa, Akbar? Masyarakat peduli lingkungan. Apa? Masyarakat peduli lingkungan. Masyarakat peduli lingkungan. Di situ ada siapa saja? Pegawai pabrik sama temannya pegawai pabrik. Apa? Pegawai pabrik sama temannya pegawai pabrik. Pegawai pabrik Sama temannya pegawai pabrik. Nah, ini mengulangi lagi toh. Tidak sama. Pegawai pabrik dan temannya pegawai pabrik. Namanya siapa? Tidak tahu. Kok tidak tahu? Kamu kan yang menulis toh? Menulisnya teman-teman. Teman-teman. Lalu tempatnya di mana? Di pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Daerah mana? Tahu. Tidak tahu. Waktunya kapan? Waktu apanya? Kira-kira jam berapa? Oh, siang hari. Siang hari. Jam 12 atau jam 1, 2? Jam 1. Jam 1-an. Suasana yang tergambar dalam teks anekdotmu apa? Suasana gimana? Suasana di pabrik atau suasananya di Suasana di pabrik. Berarti penuh hiruk pikuk kerja ya? Iya. Ya. Tokoh, tempat, sekarang alurnya. Alurnya apa? Alur cerita teks anekdot itu. Tentang peduli lingkungan. Ya, itu kan judulnya. Maksudnya kan tadi ada alur maju, atau alur mundur, atau alur campuran. Campur. Campur ya. Buktinya ada? Buktinya kemarin waktu itu ini kan bukti-bukti kata-kata
penanda bahwa itu alur mundur. Nah, saat ini, sekarang ini bukti-bukti alur maju. Jadi rangkaian peristiwanya itu dari dahulu sampai sekarang, so, berarti itu nanti alurnya campuran. Nah, nanti dicermati lagi ya. Ya. Lalu bentar, belum selesai. Pesannya apa? Anekdotmu untuk teman-teman di sini apa? Harus bisa menjaga lingkungan. Harus bisa menjaga lingkungan. Konkretnya apa? Konkret kamu menjaga lingkunganmu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah kamu lakukan? Di sekolah, di rumah sudah? Sudah ya, harus dijaga itu ya. Ini yang lainnya juga ya. Sebuah teks anekdot memang harus ada pesannya. Harus sampai pada diri kita. Menjaga lingkungan, ini tadi ada yang kemiripan dengan temannya tadi yang berkaitan dengan lingkungan. Ini sangat penting. Jadi pembelajaran teks anekdot yang Anda tulis atau teks anekdot yang Anda tulis itu harus sampai pada aplikasi langsung tindakan dirimu sendiri. Kamu membuat, ya kamu nanti melaksanakan. Ya. Tidak hanya sebatas ditulis, tidak hanya sebatas dibicarakan di kelas, tetapi dalam konkret real perilakumu. Tadi dikatakan jangan membuang sampah sembarangan. Buktikan itu di kemudian hari ya. Baik di sekolah maupun di rumah. Untuk selanjutnya, Siska, sudah ya, kemarin sudah. Mau dibacakan kembali ya. Yuk, silakan Siska. Saya ingin suaranya lebih jelas, lebih keras lagi daripada yang kemarin. Pak Donatus. Ya, Suster. Suster Yusin boleh meninggalkan kelas. Iya, Suster. Dipersilakan, Suster, kalau mau meninggalkan kelas. Terima kasih untuk pendampingannya, menemani belajar bersama saya dan anak-anak di kelas. Ya, Suster. Ya. Ini pembelajarannya masih panjang, belum sampai pada kesimpulan, penutup dan lainnya. Enggak, Suster. Ya, apa-apa. Ya. Terima kasih, Suster. Ya, kita lanjutkan. Siska, silakan. Pencuri versus koruptor. Yang keras. Pencuri versus koruptor. Di suatu hari, Apa? pencuri versus koruptor. Pencuri kasus Versus versus koruptor ya. Pencuri versus koruptor. Yuk. Di suatu hari, Rudi sedang pergi menuju rumah temannya untuk bermain. Setelah sore hari, Rudi pulang ke rumahnya. Tetapi di dalam perjalanan, sandal yang dipakai Rudi putus karena ia jalan kaki. Gimana? Gimana? Rudi terpaksa membeli sandal baru di warung, tetapi uang yang Bukan tadi dulu. ibunya tidak cukup untuk membeli sandal. Dengan terpaksa, Rudi melanjutkan perjalanannya. Rudi melintas di sebuah masjid dan dia melihat banyak sandal. Kemudian Rudi mengambil sandal, tetapi sang pemilik mengetahui sandalnya diambil, kemudian pemilik sandal melaporkan Rudi ke kantor polisi atas tindakan kriminal. Saat hari persidangan juga, Rudi dikenakan sanksi 5 tahun penjara. Bagi Rudi ini tidak adil karena hukumannya lebih berat daripada koruptor. Hakim menjelaskan bahwa Rudi mencuri sandal sementara koruptor melakukan korupsi. Dan itu sama saja merugikan rakyat Indonesia. Koruptor bikin rugi Rp10 per orang. Dengan begitu, kerugian yang dilakukan Rudi lebih besar. Ya. Pesannya apa? Langsung ke pesannya ya. Jadilah seorang hakim yang adil dan bijaksana, jangan karena uang, hukuman yang berat diringankan dan sebaliknya. Ya. Ya, Suster.
Silakan Siska kembali ke tempat duduknya. Untuk yang di rumah sekarang, yang di rumah sekarang, Sharon, coba diperlihatkan wajah dirinya. Sharon? Ya, Pak. Yuk, silakan kamu bacakan, Sharon, yang di rumah. Diperlihatkan wajahnya. Nanti kamu terus. Ini belum kan kelihatan cantik toh, ya. Kalau membacanya tetap diperlihatkan, mulutnya agak ke bawah lagi supaya kameranya ini karena direkam, ya. Silakan. Oh, itu suaranya belum terdengar, Sharon. Suaramu belum ada. Saya belum ngomong, Pak. Lagi nyari dulu. Nyari. Pak, izin ambil bukunya bentar ya. Ya, 3 detik. Sabar ya. Ini jadi saya yang baca, Pak. Lanjut. Ya. Diperlihatkan kameranya, on kamera. Yuk, silakan. Suatu hari, Jeno sedang membolak-balikan koran pada halaman bergambar banyak lambang partai politik. Suasana hening sampai ibu pemilik warung menyodorkan segelas es teh pesanannya. Saat Jeno hendak minum es tehnya, Liam datang membawa surat tanda hak pilihnya, dan kemudian Liam duduk di samping Jeno dan memulai percakapan. "Oh ibu, sebentar lagi pemilu 2014 katanya. Kau mau coblos nomor berapa?" Jeno meletakkan kembali gelasnya dan menjawab, "Entahlah, pusing aku." Liam memotong jawaban Jeno. "Tak usah ambil pusing. Pilih saja partai mana yang berani kasih duit paling banyak." Mendengar kelakar Liam, ibu pemilik warung dan Zain tersentak kaget dan menggelengkan kepala tanda prihatin. "Semprol kamu," ucap Jeno. Sambil meminum kembali es tehnya, suasana lenggang kembali dan ibu warung melanjutkan pekerjaannya. Udah, Pak. Judulnya apa, Sharon? Nggak ada judul, Pak. Yang nulis itu siapa? Kamu atau siapa? Aku. Benar. Terinspirasi dari apa? Dari banyaknya orang yang nyuap. Dari banyaknya orang yang... Nggak, dari banyaknya partai yang nyuap. Berarti terinspirasi karena kamu melihat, mendengar dari apa itu? Dari berita. Berita di mana? Di internet, di Google. Berita di Google, di internet, di YouTube. Lalu kamu mencoba menuliskan sebuah teks anekdot. Belum ada judul ya? Belum, Pak. Berarti belum selesai? Udah selesai sih, cuman nggak nulis judulnya. Tokohnya siapa yang kamu ceritakan? Tokohnya Jeno sama si Liam. Tempatnya di mana? Gimana, Pak? Tempatnya, peristiwanya? Tempatnya di warung. Warung mana?
Nggak tahu, warteg. Warteg, warung Tegal ya. Suasananya apa yang dirasakan oleh tokohnya? Suasananya santai sih, santai dan tegang. Santai dan Tegang. santai berarti tegang. Enggak dong. Pas di bagian yang kelakarnya Liam. Itu mulai tegang. Suasananya ada ketegangan, tapi santai. Nah, sebenarnya itu prinsip motonya Pak Eko kalau bicara atau mengajar, santai tapi serius. Serius tapi santai. Ini dari dulu ketika saya di Jogja mengajar anak-anak SMA di SMA Stella Duse yang muridnya putri semuanya, dulu seperti itu. Lalu mengajar di lembaga bahasa asing, mengajar orang asing, saya pernah juga. Prinsipnya serius tapi santai. Lalu waktunya kapan, Sharon? Pagi, sore, siang, malam? Waktunya siang. Jam berapa kira-kira? Jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Itu obrolan di mana? Hah? Obrolan di mana? Obrolan di warteg. Di warteg ya. Lalu alurnya apa? Alurnya alur maju. Alur maju. Buktinya dengan apa? Buktinya dia nggak membahas masa lalu sih. Tidak ada membahas masa lalu ya. Bukti yang sekarang, kalau itu alur maju, kata apa misalnya? Ini saya buatnya di 2014. Maksudnya kayak latarnya di 2014. Jadi itu ya maju terus. Maju terus. Berarti kan sekarang tahun berapa? 2021. Berarti maju atau mundur? Cuman saya memposisikan di 2014. Ini bukan 2021. Terngiang ketika tahun 2014. Ya toh? Berarti alurnya alur apa? Alur mundur sih. Iya. Jadi kalau kamu dalam imajinasi, pikiran pada masa yang sudah terjadi, kamu mengabstraksikan, menceritakan, itu tetap dikatakan sebagai alur mundur. Nah, sekarang sudah tahunnya sudah tahun 2021. Abad 21. Semuanya serba cepat digitalnya. Ya. Pesannya apa? Pesan dari tag anekdotmu, Sharon. Jangan membuat lelucon yang bakal nimbulin masalah. Jangan membuat lelucon yang bakal nimbulin masalah. Menimbulkan masalah. Ya. Apalagi sampai menghina, mengejek ya. Itu nanti leluconnya sampai mengejek, menghina, berbahaya. Bisa rame, bisa ribut sampai ke meja hijau. Tahu ya meja hijau ya? Pengadilan. Ya, ke meja hijau kepolisian, meja hijaunya ke pengadilan. Jadi pesan amanatnya dari Sharon apa? Ditegaskan kembali supaya temannya mengambil yang penting. Memikirkan kata-kata sebelum diucapkan. Ya, memikirkan kata-kata sebelum diucapkan. Kalau mau mengkritik boleh, tapi membangun. Ya, mengkritik boleh, tapi yang membangun, yang memberikan masukan, tidak hanya sebatas hina-menghina. Ya, terima kasih Sharon. Sekarang gantian Melisa Rahmat. Melisa. Iya, Pak. Ya.
Diperlihatkan dirimu, Melisa. Ya, kamu sehat, Mel? Melisa sehat? Sehat Pak, tapi agak pilek dikit. Ya, kalau masih pilek tetap di rumah ya, tetap prokes sendiri. Bisa dibacakan teks anekdot yang kamu tuliskan. Aku belum selesai Pak. Sampai mana coba? Dibaca seadanya. Bentar Pak. Sudah, Mel? Jangan lama-lama, nanti waktunya buru habis ini. Yuk. Ganti yang lain aja dulu Pak, aku cari dulu. Ya, diganti. Jocelyn, mana Jocelyn? Halo, Jocelyn? Belum selesai Pak. Belum selesai. Michael Usada? Belum juga, Pak. Francisca? Malah keluar. Ya. Sekarang saya beri kesempatan baik yang di rumah maupun yang di sekolah untuk memperbaiki teks anekdotnya. Di bab selanjutnya di buku teks Anda itu diminta memperbaiki, menulis ulang teks anekdot sesuai dengan struktur yang benar. Mulai dari yang namanya abstraksi, kemudian Maaf Pak. ya. Nah, katanya tadi keluar Ya, tidak apa-apa. Silakan sekarang menuliskan kembali teks anekdot yang tadi sudah dibacakan, ditandai ya, dianalisis kembali menggunakan struktur teks anekdot yang baik, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Harus memuat 5 hal itu. Ada 5 unsur yang harus ada di dalam teks anekdot. Jelas? Ya, silakan sekarang dianalisis, diperbaiki kembali teks anekdotnya. Bab 5, bab 6 membicarakan itu. Ya, kaitannya toh? Karena harus membuat atau menulis teks anekdot dengan tepat, baik dan menarik. Seperti tadi yang disampaikan Pak Eko di video tadi ya. Tujuannya kamu harus bisa menulis teks anekdot dengan bahasa Indonesia yang baik, tepat, dan menarik. Silakan ditandai. Ada yang sudah ditandai, ada yang belum. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk memperbaiki. Persilakan. Gimana? Jadi kan paragraf pertama tadi ada yang namanya abstraksi, ya, orientasi, krisis, seperti yang Pak Eko jelaskan tadi loh di PowerPoint video tadi loh, ya. Ada bukunya? Nah, silakan dibuka bukunya. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Kalau belum memuat itu berarti
belum dikatakan teks anekdot yang baik. Ya, harus diulang kembali. Silakan. Boleh, sekarang boleh membuka HP-nya, diperbolehkan. Oke, boleh ulang lagi ya. Nanti bukunya yang di MTN dan juga selesai di rumah. Atau besok pagi belajar lagi. Ini saya maaf ya.
Mana? Ini ditulis ulang. Boleh ditulis ulang yang rapi supaya nanti lebih jelas analisisnya. Ini yang namanya abstraksi, ini orientasi, ini krisis, nah, seperti itu sampai produk. Gimana? Sudah. Ya, boleh saja, yang penting jelas. Sudah? Nanti yang belum boleh dilanjutkan di rumah. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi ketika kita menuliskan sebuah teks anekdot, kita harus mengingat, harus melihat kembali struktur teks anekdot yang baik, mulai dari abstraksi, orientasi, lalu apa? Krisis, lalu apa? Reaksi, lalu koda. Ini yang harus diperhatikan supaya nanti ada strukturnya jelas. Lalu di dalam cerita, teks anekdot juga harus kamu tentukan juga temanya, ide dasar yang mendasari ceritamu. Apakah kamu mau mengambil ide tentang politik, tentang lingkungan? Nah, ini dipikirkan ya. Lalu setting, tempatnya, waktunya, suasananya harus jelas. Lalu siapa saja yang ada di dalam teks anekdot itu, orang-orangnya, tokohnya siapa?
tadi di pengertian tokohnya itu biasanya yang terkenal, ya, yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Dengan tokohnya kamu sendiri, tadi ada tokoh biasa, siapa tadi A dan B, ini kan tidak terkenal, tidak diketahui orang. Maka teks anekdotnya nanti ya tidak dikenal. Lalu alurnya bagaimana? Peristiwa, rangkaian peristiwa dari A, B, C, apakah menceritakan masa lampau atau masa, ini harus dipikirkan. Lalu humornya, lucunya gimana? Ya. Ini dipikirkan. Lalu pesan amanatnya yang mau kamu sampaikan kepada orang lain yang mendengar ataupun membaca teks anekdotmu harus jelas tersampaikan. Jadi pesannya tentang lingkungan, jangan sampai membuang sampah sembarangan, merawat tanaman. Seperti itu ya, contoh tadi yang dari teman-temanmu. Ya. Siapa yang bisa membuat simpulan pembelajaran hari ini? Siska? Simpulanmu tentang pembelajaran hari ini apa? Banda? Apa? Simpulanmu apa tentang pembelajaran hari ini? Apa, Banda? Boleh berdiri. Hari ini saya mendapat bla 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 bla. Ya. Belum? Coba sampai kirinya. Di siapa? Yang Putra. Ya. Kamu. Simpulanmu tentang pembelajaran hari ini apa? Berdiri, berdiri. Ayo. Nah, kamu 2 jam ini bersama Pak Eko hari ini itu mendapat apa? Hari ini saya mendapat materi tentang teks anekdot Pak. Itu paling sederhana. Begitu saja tidak tahu. Nah, kamu nanti pulang ke rumah dapat apa dengan Pak Eko? Dina? Berdiri, berdiri. Struktur penjelasan tentang teks anekdot. Ada lagi? Sama kayak jelas-jelas mana sama mana yang benar. Ya, jadi hari ini Vina mendapat materi tentang teks anekdot, struktur teks anekdot, bagaimana menyusun teks anekdot mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, ya. Ya, paling tidak Anda itu bisa mencermati. Jadi tidak hanya duduk manis, tertidur apalagi. Lalu pulang tidak dapat apa-apa. Mulai hari ini, kalau setiap kali pembelajaran dengan mapel apapun, harus mendapatkan sesuatu yang berharga. Kamu sudah bayar ya, ke sekolah, dibiayai oleh orang tua. Maka jangan sampai rugi. Kalau tidak jelas, tanya. Ya. Kamu suka saya tanya-tanya atau kamu yang bertanya ke Pak Eko? Nah, kalau kamu banyak diam, lah, banyak saya tanya, banyak saya suruh-suruh, pembelajaran bahasa. Bahasa itu harus ada kinestetik, pergerakan tubuh. Ya.
Ya, itu simpulannya ya. Yang lainnya juga menuliskan sendiri-sendiri di catatannya. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko dan temanmu, silakan ditulis sendiri-sendiri di buku catatan. Lalu pada kesempatan hari ini, manfaat apa yang dapat Anda peroleh? Ya. Yang pertama, ketika kita membaca sebuah teks anekdot, kita akan terhibur, mendapat hiburan. Pikiran perasaan kita mendapat hiburan. Yang kedua, kita memiliki gagasan pengetahuan dalam teks anekdot. Entah sindiran, entah kritikan, entah sanggahan, ya, yang muncul di dalam teks anekdot itu. Yang ketiga, kita bisa menuliskan, bisa mengembangkan sebuah teks anekdot dari kenyataan real, menangkap dengan panca indera kita, apa yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bisa kita sampaikan melalui cerita teks anekdot. Paling tidak ada 3 itu. Ya, menuangkan ide gagasan lewat cerita teks anekdot. Itu manfaatnya. Tugas selanjutnya, Anda hari ini memperbaiki teks anekdotmu sesuai dengan struktur yang baik dan benar tadi yang sudah disampaikan. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Besok bukunya dikumpulkan. Ini berarti ada 15. Besok pagi buku tugasnya dikumpulkan. Ya, bisa ya? Karena saya mau mengambil nilainya. Nilai sudah ada yang saya tuliskan di buku tugasmu, tapi belum tercatat. Lalu nanti saya melihat kembali rekaman ini, siapa yang aktif, yang siap sedia ketika berproses dalam pembelajaran dengan Pak Eko, nanti ada penambahan nilai. Ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini pembelajaran bersama Pak Eko. Mudah-mudahan Anda bisa memetik yang baik dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat belajar kembali. Rumah boleh meninggalkan Jimmitnya ya. Selamat belajar mengikuti pembelajaran berikutnya.